Shalom. Shalom. Salam Jumat baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Selamat pagi semuanya. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Kita memasuki September bulan kedua. Dan pagi hari ini kita ingin memberikan juga yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tertuju kepada Tuhan. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur Bapak. Kami sungguh bersyukur Bapak untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau memberikan nafas kehidupan bagi kami, Kau memberikan kesehatan bagi kami, Kau memberikan berkat bagi kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa pujian dan sembah kami. Kami membawa hidup kami Tuhan. Biar ini menjadi korban syukur kami Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ya Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus menjamah setiap kami. Menjamah setiap kami, melawat setiap kami Roh Kudus. Kami berikan kebebasan bagi Engkau bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Engkau Bapa. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan menyembah-Mu Bapa. Kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa-Mu kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan Yesus. Dan dengan menyembah-Mu Yesus, dengan menyembah-Mu Yesus, kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan boleh merasakan kemenangan yang terjadi Tuhan. Mari jemaat Tuhan saya jemput bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa.
saat Engkau hadir, kemenangan terjadi. Haleluya, Yesus. Kami menyembah-Mu Bapa, karena kami tahu Tuhan, Kau layak disembah Tuhan. Kami tahu Engkau layak ditinggikan Kau Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tahu Engkau layak disembah Yesus. Oh Yesus Tuhan, segenap jiwa kami memuji-Mu. Segenap hati kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Oh Yesus, 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 kami sembah Engkau. Ya Ralamosi kira Ralamosi kira Ralamosi diri bitiki Ralamosa kaya Ralamosi kira Ralamosi na 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 na. Yesus, mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan katakan, ku yakin hadir Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. ku yakin Kau hadir di sini. ku Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Oh Yesus, haleluya. Kami tahu Tuhan, kemenangan boleh terjadi Tuhan, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, ketika kami merendahkan hati kami Tuhan, ketika kami merendahkan diri kami Tuhan, ketika kami mau pujian dan syukur kami Tuhan. Kami tahu kemenangan itu sudah terjadi Tuhan. Kemenangan itu terjadi dalam hati kami Tuhan. Kemenangan itu terjadi dalam pikiran kami Tuhan. Dan kemenangan itu terjadi di wilayah hidup kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kebangkitan Tuhan Yesus. Ada kebangkitan Tuhan Yesus. Ada kebangkitan Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kebangkitan Tuhan. Haleluya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya
Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal, Percaya dalam kita, ada dalam ku percaya. Come on, get some money. Goncang surga dengan suaramu. Ya. ada dalam Yesus, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya lagi. Ku percaya. Ini iman kami Tuhan. Ku percaya dalam nama Yesus. Tiada nama lain Tuhan. Nama yang luar biasa. Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami percaya dan menaruh pengharapan kami Tuhan. Dan kami tahu pengharapan itu tidak mengecewakan Tuhan. Dan tidak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi Tuhan dan Raja kami Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Ya. Haleluya. Coba lihat kiri kanan dong. Kalian luar biasa karena bertahan. 1 tahun lebih. Tapi kita bisa bertahan karena Tuhan. Amin. Amin. Dan kita wajib bersyukur. Hanya di dalam namanya. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia setia. Dengan kuasa mulia, come on. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan.
Getsemani. hanya di dalam nama Ini iman kami Tuhan. Yesus, Yesus, Hanya dalam namamu Tuhan Yesus. di sepanjang hidup. Ya di dalam kuasanya. Bagiku selamat hanya di dalam hanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa masih bagiku selama-lamanya. Say, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan, Kau bersuara bagi kami Tuhan. Karena kebenaran-Mu yang bebaskan kami Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan terang bagi jalan kami Tuhan. Ya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will see how great is our God. How great is our God. Sing
kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat waktu yang indah di pagi hari Sabat ini Tuhan Kau beri buat kami. Kami boleh datang di dalam bait-Mu yang kudus, kami boleh bersekutu, kami boleh menghampiri tahta kasih-Mu, menyembah, memuji, meninggikan, mengagungkan-Mu Tuhan. Betapa dahsyat dan luar biasa Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, itu boleh naik sampai di hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu, WL Singers, pemain musik Tuhan yang boleh membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menyembah, menikmati segala bait-Mu Tuhan, menikmati kuasa-Mu. Kau bertahta dan hadir dalam pujian penyembahan kami. Kau pakai mereka tambah hari dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan pada pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, mari Kau berbicara bagi setiap pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Bajak tanah hati kami, berikan telinga dan hati sebagai seorang murid untuk menangkap, duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, kami bersatu hati demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami putuskan Tuhan, kami hanya izinkan kuasa Roh-Mu bekerja dan berkarya Tuhan. Terima kasih Allah Tuhan, berbicaralah bagi setiap pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Tutup bungkus tempat ini dengan kuat kuasa darah-Mu, naungi dengan hadirat-Mu, dengan awan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara nggak usah buka Alkitab, saya udah siapin ayat-ayatnya Bapak Ibu Saudara. Karena kita masih ibadahnya PPKM ya Bapak Ibu Saudara, jadi waktu saya nggak banyak, ada sekitar 50 slide yang mau saya tampilkan ya, paling ya kurang lebih 2 jam ya Bapak Ibu Saudara. Oke. Kelebihan berarti ya. Oke, kita langsung aja. Bapak Ibu Saudara, fokus ke depan Bapak Ibu Saudara, gak usah sibuk dengan handphonemu, ayat sudah saya siapkan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar pada pagi hari tentang Musa Bapak Ibu Saudara. Seperti kita tahu Bapak Ibu Saudara, Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Namun sebelum Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Bapak Ibu Saudara, Allah terlebih dahulu berbicara, menemui, datang kepada Musa ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba mertuanya di Gunung Horeb, Bapak Saudara ya. Bapak Saudara, nanti Bapak Saudara bisa baca di rumah Bapak Saudara, Keluaran pasal yang ketiga sampai yang keempat. Ketika Allah menemui Musa di dalam Keluaran pasal yang ketiga sampai yang keempat, Tuhan berfirman, Musa, pergilah, aku mengutus engkau untuk berbicara kepada Firaun, berbicara kepada bangsa Israel, bahwa aku sudah mendengar keluh kesah daripada umatku. Sekarang aku ingin membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Benar begitu Bapak Saudara ya? Ya, di dalam Keluaran pasal yang ketiga sampai yang keempat. Namun Bapak Saudara, di dalam Keluaran pasal yang ketiga sampai keempat ini, ketika Allah berfirman kepada Musa, yang terjadi adalah respon daripada Musa ketika Allah berbicara kepada dia, seperti Bapak Ibu Saudara lihat di dalam 5 ayat yang saya tampilkan di depan ini Bapak Saudara. Musa mengatakan, siapa aku ini Tuhan? Bagaimana bangsa Israel bisa percaya kepadaku? Apakah mereka mau mendengarkan perkataanku? Apakah mereka mau mengakui bahwa aku adalah orang yang kau utus? Dan ketika mereka bertanya kepadaku, siapa nama Allah yang mengutus engkau? Dan yang lain sebagainya. Musa mengatakan, aku ini tidak pandai bicara. Aku merasa kecil, aku merasa gak bisa apa-apa. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Seperti kita ketahui Bapak Saudara, sebelum Musa lari, ya Bapak Saudara, sebelum Musa lari dari tanah Mesir dan tinggal bersama dengan mertuanya, menikah ya Bapak Saudara dengan istrinya Bapak Saudara, Musa ketika pada waktu dia baru lahir diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya, ya. Dalam asuhan dari seorang putri Firaun, Musa bertumbuh menjadi seorang pangeran, seorang yang dididik dalam didikan daripada bangsa Mesir. Bapak Saudara, sejarah Mesir, Bapak Saudara mencatat, kebudayaan Mesir mencatat, sejarah Mesir mencatat bahwa pernah ada kisah, ada sejarah tertulis di dalam Mesir bahwa ketika ada 1 juta tentara Ethiopia menyerang negeri Mesir, bangsa Mesir dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Musa, dan mereka berhasil menghalau 1 juta prajurit daripada rakyat Ethiopia, bangsa ini, bangsa Ethiopia ini yang ingin menyerang Mesir. Bapak Saudara, seorang pangeran, seorang jenderal, seorang yang gagah perkasa, boleh ditampilkan ayatnya berikutnya.
Seseorang yang dididik, Bapak Saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat ke-22 firman Tuhan katakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Musa bukan orang sembarangan. Musa orang yang terpandang, ia orang yang disegani, ia orang yang punya karisma, ia punya seorang yang punya wibawa karena dia sebagai seorang pangeran, ya. Dia dididik, dia menjadi seorang jenderal. Namun Bapak Saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-3 sampai yang ke-4, ketika Allah berjumpa menemui Musa dan Allah ingin mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, responnya seolah-olah Bapak Saudara bukan seperti seorang yang berkuasa, Bapak Saudara. Orang yang dulu hidup di negeri Mesir, yang hidup dalam didikan, yang hidup dalam pengajaran, yang punya yang berkuasa dalam perbuatan dan perkataannya. Namun yang terjadi adalah Bapak Saudara, seorang yang hebat, seorang yang sepertinya pahlawan. Saat ketika Allah berbicara menemui Musa, yang terjadi bukan seperti seorang pangeran, seorang yang punya karisma dan wibawa. Kalau boleh saya ngomong bahasa kasar ya Bapak Saudara ya, menjadi seorang yang seperti pecundang Bapak Saudara, seorang yang kalah, seorang yang gak bisa berbuat apa-apa. Padahal Musa dahulunya adalah seorang yang hebat dan yang berkuasa. Bapak Saudara, seperti engkau dan saya Bapak Saudara, mari kita belajar pada pagi hari ini Bapak Saudara. Orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam jalannya Tuhan, seringkali Bapak Saudara tanpa dia sadari, satu waktu, pada satu saat, satu kejadian, pada satu titik, ia bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Musa. Ketika engkau dan saya hidup di dalam Tuhan, ketika engkau hidup dan saya berjalan di dalam Tuhan, ada masa di mana ketika engkau dan saya tanpa kita sadari, engkau dan saya seperti Musa. Ketika Allah menemui dia menjadi seperti seseorang yang gak berarti, ia seperti seseorang yang gak berdaya, ia seperti seseorang yang gak pandai bicara dan lain sebagainya. Bapak Saudara, saya lagi belajar Bapak Saudara. Ketika Musa menolak panggilan Tuhan, ketika Allah berbicara kepadanya sekitar 5 kali Bapak Saudara ya. Allah berbicara kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian. Ketika Musa menolak, yang terjadi adalah Allah menjadi marah dan Allah memilih Harun untuk mendampingi Musa. Yang terjadi adalah pada akhirnya Harun yang menjadi orang yang cikal bakal yang membuat yang namanya anak lembu emas. Catat Bapak Saudara, anak lembu emas. Dan ketika Rehabeam, ketika Salomo berbuat dosa menyembah patung berhala, menyembah dewa-dewa Bapak Saudara, Tuhan mengatakan bahwasannya kerajaanmu akan kupecah. Rehabeam, anakmu akan menguasai 2 suku, 10 suku akan kuberikan kepada Yerobeam. Yang terjadi adalah ketika Yerobeam dipilih oleh Allah menjadi raja atas bangsa Israel, kembali lagi orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membuat orang yang Tuhan telah pilih menjadi cemburu, orang yang Tuhan pilih untuk membuat orang itu cemburu, kembali lagi dia membuat 2 anak lembu sehingga bangsa Israel menjadi berdosa. Saya lagi belajar, saya lagi berdoa sama Tuhan. Kenapa 2 orang yang buat Tuhan akhirnya gusar dan marah dan Tuhan pilih untuk membuat orang ini menjadi cemburu? Yang terjadi adalah orang yang Tuhan pilih ini buat 2 anak lembu, sama-sama anak lembu, bukan yang satu anak unta, yang satu lagi anak kambing, enggak, tapi dua-duanya anak lembu. Ya, nanti Bapak Saudara, saya lagi bergumul sama Tuhan. Kembali lagi kepada Musa. Bapak Saudara, seorang yang dididik dalam didikan daripada bangsa Mesir menjadi seorang pangeran, menjadi seseorang yang berkuasa. Lalu ketika Allah berbicara, Allah datang menemui Bapak Saudara, dia menjadi takut dan tidak berdaya. Bapak Saudara, kita belajar pada pagi hari ini apa yang menyebabkan Musa, seseorang yang tadinya pandai berbicara, yang punya karisma dan wibawa, lalu saat ketika dia datang ditemui oleh Allah, dia menjadi seorang yang pengecut dan penakut. Oh, karena Musa rendah hati kali. Makanya ketika dia melihat semak duri yang tidak terbakar, dia menjadi takut. Lalu Allah ketika berbicara, dia menjadi rendah hati. No, Bapak Saudara. Memang Alkitab mencatat Musa adalah orang yang hatinya lembut. Tapi ketika Allah pertama kali berbicara kepadanya, bukan karena dia rendah diri, tapi karena ada sesuatu yang gak beres di dalam hatinya. Kita belajar. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Saya bacakan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Lanjut. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, Musa, didapatinya 2 orang setengah berkelahi.
Musa bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau Musa menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Saya cerita Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-22, tadi firman Tuhan katakan, saya bacakan ya. "Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya." Nah, di dalam ayat yang selanjutnya firman Tuhan katakan, "It came into his heart." Lalu timbullah dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. It came into his heart. Musa tahu bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Dari awal Musa tahu bahwa Allah menaruh sesuatu dalam hidupnya untuk membawa bangsa Israel, Musa menjadi seorang perantaranya Tuhan untuk menyelamatkan, untuk menolong bangsa Israel, umat pilihannya, yaitu saudara-saudaranya sendiri. Namun yang terjadi adalah dalam keluaran pasal yang kedua, ketika Musa menyadari bahwa di dalam hatinya bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan, Bapak Saudara, dia tahu ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Yang terjadi adalah dia tidak pernah meminta pertolongan Tuhan. Ketika dia melihat ada seorang Ibrani dianiaya oleh seorang Mesir, dia mengambil keputusannya sendiri, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dan dia bertindak dengan keputusannya sendiri. Dia bunuh orang itu. Dan keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan, ketika Musa melihat ada dua orang Ibrani bertengkar, Musa berkata, "Mengapa engkau memukul saudaramu?" Orang itu menjawab, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Bapak Saudara, kalau engkau dan saya kalau Tuhan menaruh sesuatu dalam hidupmu, apapun itu, Bapak Saudara, saya mau katakan, kerjakanlah itu bersama dengan Tuhan. Sekali engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau mengerjakan sesuatu dengan kemampuanmu, saya mau katakan, yang terjadi adalah siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami. Terjadilah penolakan dalam kehidupanmu dari antara orang-orang di sekitarmu. Musa ditolak, Musa tahu, it came into his heart. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, tapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia bertindak dengan keputusannya sendiri. Yang terjadi adalah bukan bangsa Israel bukan menerima dia, bangsa Israel bukannya menyadari bahwa Musa dipilih untuk menjadi seorang pemimpin yang menyelamatkan bangsa Israel. Justru yang terjadi adalah, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Bapak Saudara, 40 tahun pertama Musa dididik dalam budaya Mesir, dalam didikan Mesir. Ketika Musa tahu bahwa ketika Musa ditolak oleh bangsanya sendiri, dan ketika Firaun sudah mengetahui bahwa Musa membunuh prajurit orang daripada bangsa Mesir, yaitu milik daripada Raja Firaun sendiri, lalu Firaun berusaha untuk membunuh Musa. Yang terjadi adalah ketika Musa mengetahui bahwa pembunuhan itu sudah diketahui oleh orang banyak, 40 tahun kemudian yang terjadi, 40 tahun yang kedua yang terjadi adalah Musa lari. Seorang pahlawan, seorang yang berkuasa, seorang yang berkarisma, seorang yang berwibawa harus menjadi seorang pelarian, menjadi seorang penggembala kambing domba, seseorang yang pada waktu itu di mata bangsa Mesir, seorang gembala itu adalah seorang yang najis, Bapak Saudara, seorang yang rendah, seorang yang nggak bisa didekati. Bapak Saudara bisa bayangkan seorang yang begitu hebat, 40 tahun yang pertama seorang yang begitu hebat, seorang jenderal, seorang anak daripada putri Firaun, 40 tahun yang kedua menjadi seorang pelarian. Seorang yang begitu ketakutan, seorang yang begitu tertolak, Bapak Saudara. Seseorang yang dulu pemikirannya bahwa dia akan menjadi seorang penolong, yang terjadi adalah dia menjadi seseorang yang ditolak. Dia lari, Bapak Saudara. Bapak Saudara, ketika dia lari, Bapak Saudara, dan Allah berjumpa dengan Musa, Bapak Saudara, seperti tadi ayat Keluaran pasal yang ketiga yang keempat. Musa menjadi takut. Musa menjadi khawatir, Musa menjadi kecil, Musa menjadi tiada berarti. Bapak Saudara, kita belajar pada pagi hari ini lewat kehidupan Musa. Seringkali Bapak Saudara, kita pun menjadi sama seperti Musa. Tanpa kita sadari apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Entahkah itu potensi, entahkah itu sesuatu dalam kehidupan kita. Itu bisa menjadi sesuatu yang tanpa kita sadari, kita mengerjakannya dengan kemampuan dan kekuatan kita. Ataupun sesuatu yang sudah kita kerjakan dalam kehidupan kita yang memang sungguh Tuhan taruh dan kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Lalu yang terjadi adalah orang-orang di sekitar kita menolak itu, Bapak Saudara. Saya mau katakan Bapak Saudara pada pagi hari ini, mari cepat engkau sadari. Jangan sampai rasa penolakan itu, Bapak Saudara, dari orang-orang di sekitarmu menjadi bumerang dalam kehidupanmu. Bapak Saudara, sepertinya halnya kecil, Bapak Saudara. Hanya karena satu orang, siapakah yang mengangkat engkau menjadi hakim dan pemimpin atas kami?
hanya dari mulut satu orang, Bapak Ibu Saudara, Musa menjadi takut dan kecil hati serta tawar hati. Dia menjadi seorang pelarian 40 tahun menjadi seorang gembala kambing domba. Seringkali Bapak Ibu Saudara, rasa penolakan ini, sesuatu yang namanya penolakan Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang namanya penolakan dari orang-orang di sekitar nggak bisa kita hindari Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara secara tidak sengaja, mungkin persepsi kita sendiri pun kita mungkin juga ditolak oleh gereja. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ya. Saya mau katakan, kalaupun engkau merasa seperti itu, mari cepat engkau sadar dalam hatimu. Ya, engkau sadar dalam hatimu, engkau mengaku di hadapan Tuhan, engkau jujur di hadapan Tuhan, engkau terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mengalami kekecewaan, hatiku luka Tuhan, hatiku sakit karena aku dikecewakan. Bapak Saudara, kemarin Bapak Saudara baru kejadian nih Bapak Saudara, kejadian. Kemarin Sabtu saya tiba-tiba saya harus masuk Bapak Saudara. Saya bertiga, satu orang vendor, satu orang lagi dari holding, Bapak Saudara, dari holding MNC. Lalu kita bertiga nih masuk, Bapak Saudara. Lalu tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba vendor ini keluar, Bapak Saudara. Dia turun, saya juga nggak tahu dia turun kemana kan. Ketika dia tiba-tiba balik, Bapak Saudara, dia bawa bungkusan. Ya udah, saya mah masa bodoh ya. Saya dengar Bapak Saudara, dia nawarin sama orang MNC holding itu, Pak, nih Pak, ada kopi. Kopinya cuma ada 2, buat vendor 1, buat saya 1, Bapak Saudara. Buat vendor 1, buat orang MNC holding itu 1. Saya nggak dibeliin. Dalam hati, masa bodoh, lu mau beliin gua nggak beliin gua nggak jadi kaya. Gua nggak dibeliin pun gua bisa bikin kopi sendiri, ya kan? Gua nggak dibeliin kopi pun di tas gua ada 2 potong roti, ya. Gua nggak rugi. Bapak Saudara, kalau saya ambil sikap, buset nih vendor begini banget ya, kecewa, tertolak, tersinggung, rugi Bapak Saudara, ya. Saya mau katakan, rugi kalau saya seperti itu. Bapak Saudara, seringkali Bapak Saudara tanpa kita sadari, hal-hal kecil di sekitar kita mampu membuat kita merasa sepertinya tertolak, tidak dianggap, tidak berarti. Namun saya mau katakan Bapak Saudara, mari kita introspeksi, mari kita belajar, mari kita buka hati kita mengaku dan terbuka di hadapan Tuhan bahwa kita mengalami sesuatu yang namanya penolakan ataupun perlakuan yang tidak adil dari orang-orang di sekitar kita. Ya, Bapak Saudara, firman Tuhan awalnya dari Keluaran pasal yang ketiga sampai yang keempat ini, firman Tuhan katakan, aku memilih engkau menjadi pemimpin untuk membawa umatku keluar dari bangsa Mesir menuju tanah perjanjian, menjadi seorang pemimpin keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Seorang pemimpin ketika dikatakan engkau yang akan memimpin masuk ke tanah perjanjian, pemimpinnya masuk nggak Bapak Saudara tanah perjanjian? Logikanya harusnya masuk, pemimpin di depan Bapak Saudara. Aku memilih engkau untuk memimpin, membawa umatku keluar dari bangsa Mesir menuju tanah perjanjian. Pemimpinnya ikut nggak? Ikut Bapak Saudara, namanya mimpin. Sekarang pemimpin itu yang tahu jalan, ya nggak? Pengikut ya ikut aja. Kalau pemimpinnya kejebur ya udah, pengikutnya juga kejebur, istilah kasarnya. Pemimpin tuh ikut, tapi di dalam Keluaran pasal yang ketiga sampai yang keempat, firman Tuhan sudah mengatakan engkau akan memimpin. Namun yang terjadi Bapak Saudara, ternyata Musa nggak bisa memimpin, Musa sendiri nggak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena kenapa? Bapak Saudara, ketika bangsa Israel meminta air kepada Musa, ya Bapak Saudara, yang terjadi adalah Musa menjadi marah. Mazmur pasalnya 106 ayat yang ke-33 boleh tampilkan. Mazmur pasal 106 ayat ke-33, sebab mereka memahitkan hati Musa sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Bapak Saudara, ketika pertama kali Musa bertemu dengan Allah, Musa nggak bereskan hatinya Bapak Saudara. Rasa penolakan itu ada, tapi dia nggak mau ngaku. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tuhan mengerti nggak? Tuhan mengerti. Tuhan yang kita sembah itu bisa melihat sampai kedalaman isi hati kita apa yang terjadi. Ya Bapak Saudara, pada dasarnya Tuhan sudah tahu ketika Musa menolak. Tuhan sudah tahu, tapi Musa nggak pernah mau terbuka. Sampai pada satu titik ketika Musa sedang memimpin bangsa Israel di padang gurun, mereka meminta air, lalu mereka memahitkan hatinya karena rasa penolakan yang 40 tahun dahulu masih belum beres Bapak Saudara. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun meminta air, hati Musa menjadi pahit Bapak Saudara. Ketika hati Musa menjadi pahit Bapak Saudara, dia teledor dengan kata-katanya. Tuhan hanya memerintahkan kepada Musa, katakanlah kepada gunung batu itu supaya dikeluarkannya air.
Lalu yang terjadi adalah karena hati Musa pahit, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah dia memukul gunung batu itu dengan tongkatnya dan dia mengatakan, keluarlah air dari gunung batu. Firman Tuhan mengatakan, karena engkau tidak menghormati kekudusanku, maka engkau tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, sepertinya hal yang sepele Bapak Ibu Saudara. Hanya karena ucapan. Bapak Ibu Saudara, telinga ini Bapak Ibu Saudara, ini apa ya? Kita nggak punya filter Bapak Ibu Saudara. Ya, kita nggak punya filter. Sama seperti hidung dan mulut ini nggak punya filter Bapak Ibu Saudara. Semua bisa kita lihat, semua bisa kita dengar, semua bisa kita ucapkan. Nah, ketika itu semua bisa kita dengar, bisa kita lihat, bisa kita ucapkan, yang jadi masalah ini masuk ke sini Bapak Ibu Saudara. Masuk ke dalam hati. Ketika engkau mendengar sesuatu dan kau simpan di dalam hatimu, ketika ada orang yang menolak engkau, yang tidak menganggap engkau, yang memperlakukanmu tidak adil dan lain sebagainya, engkau dengar, engkau simpan di dalam hatimu, saya mau katakan lama-lama jadi pahit Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah jadi pahit, ini urusannya yang berabe Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah menjadi pahit, firman Tuhan mengatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain ia dibuang. Kalau hatimu dan hatiku Bapak Ibu Saudara hingga saat ini masih menyimpan sesuatu Bapak Saudara, karena rasa penolakan, rasa tidak dihargai dan lain sebagainya dari orang-orang di sekitarmu, dari orang-orang yang mungkin engkau kasihi dan engkau cintai, yang mungkin dari orang tuamu, pasangan hidupmu, ya, dari anak-anakmu, dari orang-orang kantormu dan lain sebagainya Bapak Saudara. Kalau engkau menyimpan itu dalam hatimu, satu saat itu akan menjadi pahit lama-lama Bapak Saudara. Dan ketika itu menjadi pahit Bapak Saudara, saya mau katakan, engkau nggak, apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu Bapak Saudara, engkau akan menjadi orang yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau kau berjalan ke kanan, engkau akhirnya berjalan ke kiri. Tuhan mengatakan jangan kau berjalan maju dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah akhirnya nanti seperti Musa Bapak Saudara. Akhirnya dia nggak bisa melihat tanah perjanjian, tanah yang begitu subur dan makmur, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini memberi satu gambaran. Kalau engkau dan saya yang saat ini hidup Bapak Saudara, kita terus menyimpan rasa kekecewaan, rasa penolakan, rasa yang namanya tidak dihargai, engkau simpan itu dan menjadi rasa pahit. Di dunia saat ini Bapak Saudara, engkau nggak akan bisa menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkat tidak hanya berbicara secara jasmani, berkat juga berbicara secara rohani. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, ya. Apalagi dalam kehidupan kita sudah kita mati. Ya, kita nggak akan bisa menikmati dan mendapatkan itu semua. Karena pahit Bapak Saudara hati kita. Mari Bapak Saudara kita belajar pada pagi hari ini. Lewat kehidupan Musa. Saya yakin selama engkau dan saya hidup di dalam dunia ini, engkau pasti pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Engkau pernah yang namanya ditolak. Engkau yang pernah tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarmu. Saya yakin Bapak Saudara, kita sudah mengerjakan yang terbaik, kita sudah mengerjakan yang paling oke lah, yang kita anggap ini perfect, sempurna Bapak Saudara. Namun tidak dihargai, bahkan mungkin diejek, ya, bahkan mungkin ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Saya mau katakan Bapak Saudara, firman Tuhan mengatakan apabila kau mengerjakan segala sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Apapun yang kau kerjakan itu Bapak Saudara, kerjakanlah dengan segenap hatimu. Kalaupun itu orang tolak Bapak Saudara, yang penting kau sudah bekerja dengan baik dan tulus. Soal masalah ditolak atau enggak itu urusan orang. Soal masalah engkau dihargai atau tidak, itu urusan orang. Ya, yang penting kau dengan hatimu, kau bekerja dengan baik, kau mengerjakannya dengan tulus, kau melakukannya segala sesuatu dengan baik. Bapak Saudara, seorang yang dipilih Tuhan seperti Musa Bapak Saudara, ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, 40 tahun hidup di dalam kenikmatan, di dalam didikan, 40 tahun hidup di dalam pengasingan, pelarian Bapak Saudara, ya. Ketika Tuhan berbicara masih belum beres. 40 tahun yang ketiga ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Enggak beres juga Bapak Saudara. Saya mau katakan kita belajar dari Musa. Walaupun dia lembut hatinya. Walaupun dia sabar orangnya. Tapi ternyata dia masih menyimpan rasa penolakan itu dan dia nggak bisa terbuka sama Tuhan. Musa yang firman Tuhan katakan berhadapan muka dengan muka, yang melihat Tuhan, yang menerima 10 perintah Allah, yang bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb. Toh pada akhirnya dia masih menyimpan dan dia tidak bisa terbuka hatinya di hadapan Tuhan. Kalau secara manusia kita dibandingkan Musa, kita jauh Bapak Saudara. Secara kasta Bapak Saudara, kita orang biasa. Musa anak pangeran Bapak Saudara. Dia jenderal, kita pegang pedang aja kagak boro-boro bisa, cuma pegang pisau dapur Bapak Saudara. Ya. Secara latar belakang aja udah beda Bapak Saudara. Ya.
Secara panggilan pun juga Musa menjadi seseorang yang begitu luar biasa, berjalan dengan Tuhan. Namun yang terjadi dia masih menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Mari Bapak Saudara, pada pagi hari ini saya nggak panjang lebar. Mari kita belajar dari Musa. Jangan pernah engkau menyimpan sesuatu di dalam hidupmu. Adakah engkau ditolak? Adakah engkau dikecewakan? Adakah engkau tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarmu dan oleh orang-orang yang kau kasihi? Biarkan. Selama Yesus masih menghargai engkau dan tidak menolak engkau, itu lebih dari cukup buat segalanya. Ya. Karena ketika Yesus tidak pernah menolak engkau, pembelaan, penyertaan dan perlindungan yang daripada Tuhan, itu akan tetap menjadi bahagian engkau dan saya. Selama kita melangkah dalam dunia ini, walaupun kita mengalami penindasan dan tekanan, kita akan tetap menjadi orang-orang yang menang dan menjadi orang-orang yang berhasil. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang datang ke dalam dunia bukan hanya menebus dosa kami, tapi Engkau Allah yang mengutus Roh-Mu Tuhan, tinggal di dalam hati kami, memeriksa, mengoreksi, biar kami belajar terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan, jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau kami mengalami hati yang luka, kalau kami ditolak dan tidak dianggap dan tidak dihargai, biar kami belajar untuk tidak menyimpannya. Kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Jangan kami menyimpan kepahitan di dalam hidup ini Tuhan. Kalau Engkau dan saya menyimpan kepahitan dalam hidup-Mu, lama-kelamaan engkau akan menjadi orang-orang seperti ketika Yesus berada di kota Nazaret. Orang-orang Nazaret tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan sanggup untuk menyembuhkan orang-orang. Dan Tuhan tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Firman Tuhan menulis, dan Tuhan tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali hanya menyembuhkan beberapa orang sakit. Kalau engkau lingkupi hatimu dan hidupmu dengan rasa kepahitan, walaupun Yesus adalah Tuhan dan Allah yang sanggup melakukan segala perkara, kalau engkau lingkupi dan selimuti hidupmu dengan kepahitan, engkau liputi hidupmu dengan kepahitan, engkau tidak bisa, Tuhan tidak akan mungkin dapat membuat mujizat, mengubahkan kehidupanmu, menyembuhkan sakit dan luka di dalam hatimu. Terbuka di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan. Biar Roh-Nya bekerja dalam hatimu, membereskan seluruh permasalahan di dalam hatimu, sehingga engkau dapat melihat pemulihan yang daripada Tuhan bekerja atasmu, dan kau bisa melihat mujizat demi mujizat, doa-doa yang kau panjatkan, Tuhan bekerja dan hidup atasnya. Haleluya Tuhan. Kita katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam-Mu Tuhan. kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Engkaulah segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau ada di sini. Ku yakin Kau hadir di
firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu mengingatkan kami Tuhan, untuk melepaskan segala kepahitan Tuhan Yesus, tidak menyimpan setiap perkataan orang yang menyakiti hati kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan selalu mengingatkan kami, dan Roh Kudus-Mu menggerakkan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kau berkati juga Bapak Pendeta Hartanto beserta keluarga yang dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Lindungi mereka, sertai mereka Tuhan Yesus, berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang kolektor untuk maju ke depan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Bapa untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur setiap penyertaan-Mu dan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Engkau boleh kuduskan dan sucikan setiap uang-uang yang kami berikan Tuhan Yesus. Biar ini semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Maaf, satu kali, oh 2 kali. Kita naikkan lagi pujian lagi. Kebaikan saya nggak tahu. Hey. Haleluya. Di saat ku lihat jalan hidupku, Kau ada. Persembahan saudara sekalian, baik persembahan syukur, persembahan perpuluhan maupun persembahan untuk nanti kita Natal. Tuhan Yesus berkati semuanya. Ada beberapa pengumuman untuk sekolah minggu. Nanti ada ibadah Zoom jam 18.30, jam 6:30 malam nanti diingatkan untuk anak-anak sekolah minggu. Dan Jumat jam 19.30 ada ibadah doa Zoom di Zoom. Jadi yang bertugas diharapkan kehadirannya untuk ambil bagian dalam doa.
Gembala dan jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ita. Tuhan Yesus berkati Ibu Ita, sehat selalu, diberkati Tuhan selalu. Dan kepada Bapak Sepli, Tuhan Yesus berkati juga. Bukan, Bapak Sepli di rumah, Tuhan Yesus berkati juga. Dan Ibu Sisil, Tuhan Yesus berkati juga, selamat ulang tahun, diberkati juga selalu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Tetap semangat, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Karena begitu baiknya Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin yang tidak hadir juga, kita juga mengucapkan selamat hari Minggu. Biar kita tetap setia dalam melayani Tuhan, bahkan kita memuji Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Haleluya, glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Raja kami. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau yang melawati kami Bapa, mengisi hati kami dengan roh-Mu yang kuat Allah. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Inilah kami Tuhan. Inilah umat-umat-Mu, biji-biji mata-Mu Tuhan, yang Engkau pilih dengan luar biasa Tuhan dari sekian banyak orang. Dan hamba tahu Tuhan, dari pilihan-Mu ini ada karakter ilahi dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dalam pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ingin ku persembahkan di hadapan-Mu.
ibadah kami ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur dan memberikan hormat setinggi-tingginya bagi Engkau Tuhan, Allah kami dan Tuhan kami, bahkan yang selalu memimpin kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan, setiap umat-umat-Mu Tuhan, di mana mereka mengangkat persembahan mereka di hadapan-Mu, baik itu Tuhan persembahan syukur mereka Tuhan, lewat puji-pujian dan penghormatan bagi-Mu, bahkan juga untuk kami mendengarkan akan segala nasihat lewat firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah ketika dunia melihat, sekeliling kami melihat diri kami, ada Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat kekasih-kekasih kami Tuhan, yang hari minggu-minggu ini Tuhan tambahkan umur 1 tahun lagi. Ini adalah berkat kasih dan kuasa-Mu yang bekerja atas mereka. Hamba berdoa buat Ibu Ita, Tuhan berkati dia, Tuhan sertai dia, kuatkan imannya terus dalam mengiringi Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati dimanapun ia berada, bahkan anaknya Pasya, hamba juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga menyerahkan untuk Sepri juga Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Sepri juga Tuhan, bahkan istri, bahkan anak ke dalam tangan-Mu. Hamba serahkan mereka Tuhan. Biarlah keluarga ini terus Tuhan di dalam kesetiaan, iman di hadapan-Mu yang teguh Tuhan. Biarlah mereka terus setia dan dalam mengiringi dan melayani Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa juga Tuhan buat Sisil. Tuhan berkati Sisil juga Tuhan, bahkan suami Mohan Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka Tuhan. Mari Tuhan Engkau juga memberkati dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah lewat hidup mereka nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kekuatan kesehatan Tuhan akan terus melingkupi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Dan kami juga Tuhan mengucap syukur kepadamu Tuhan atas keluarga dari Bapak Noel, bahkan Tabita Tuhan, ya dimana Tuhan telah mengaruniakan Tuhan putra yang kedua. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau terus pimpin mereka terus Tuhan. Biar Engkau terus menaungi mereka Tuhan. Bahkan juga hamba percaya Tuhan akan terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tidak lupa juga berdoa buat Bapak Paulus. Tuhan terus jamah, Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Biarlah kesehatannya terus dipulihkan dengan sempurna daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, inilah kami semua Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami mengarahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga buat sekolah minggu nanti jam 6:30 Tuhan. Tuhan jamah setiap anak-anak kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan guru-guru yang akan mengajar. Berikan hikmat, kekuatan yang daripada-Mu. Biar sukacita Tuhan juga mengalir buat anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami. Dan kami arahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah melihat, kita sudah memuji, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pulang dengan berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Yesus Kristus, bahkan penyertaan akan Roh Kudus yang memimpin kita, keluarga kita, dimanapun kita berada, sampai Maranatha Tuhan kembali. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Haleluya.